Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab integral, yaitu pada subbab yang pertama. Di sini kita akan membahas beberapa contoh terkait dengan konsep terintegral Riemann yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita menggunakan definisi saja untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi f merupakan fungsi yang terintegral Riemann, maka paling tidaknya di sini dikatakan bahwa ada dua yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus bisa menebak dengan pasti, dengan benar nilai L, yaitu nilai integralnya. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana cara mengkonstruksi delta yang menjadi atau yang akan mencukupi agar berlaku untuk semua epsilon besar 0. Di sini dikatakan bahwa penentuan L ini sendiri kadang-kadang dilakukan dengan menggunakan perhitungan jumlahan Riemann dan menduga apakah nilai L yang memenuhi atau apa nilai L yang memenuhi. Kemudian penentuan delta sendiri untuk mencukupi epsilon besar 0 itu sepertinya di sini dikatakan bahwa akan menjadi sulit. Nanti kita bisa lihat maksudnya. Pada praktiknya sendiri kita biasanya menunjukkan atau membuktikan f merupakan fungsi yang terintegral Riemann pada interval AB dengan menggunakan beberapa teorema. Namun teorema itu akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Di sini kita fokus pada contoh yang lebih ke menggunakan definisi. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Di sini diberikan contoh 7.1.4. Kita mulai dari contoh yang pertama, di bagian pertama di contoh ini. Misalnya di sini dikatakan bahwa setiap fungsi konstan pada AB merupakan fungsi yang terintegral Riemann pada AB. Nah, kita misalkan fungsi konstan sembarang itu dengan fx sama dengan k untuk semua x elemen AB. Kemudian kita perhatikan bahwa kalau kita punya partisi bertandanya seperti ini, untuk partisi dari AB, maka kita bisa memperoleh jumlahan Riemann-nya seperti ini. Saya kira ini cukup jelas. Di sini kan aslinya FTI, namun kan dia fungsi konstan k, maka di situ k. Sehingga diperoleh di sini bentuknya adalah k xi kurang si kurang 1. Nah, di sini sebenarnya kan mengapa sisa b kurang a? Karena di sini nanti sisa x n kurang x0. Xn-nya adalah b, x0-nya adalah a, makanya sisa ini. Kemudian k di sini karena di sini kan k. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kalau kita ambil sebarang epsilon besar 0 ini, katakanlah kita ambil sebarang epsilon besar 0, maka kita bisa menentukan delta yang sembarang saja sebenarnya di sini. Kita pilih saja misalnya 1. Kita pilih delta sama dengan 1. Mungkin bisa yang lain. Delta sama dengan 1. Sehingga jika kita punya nom dari partisi bertandanya adalah kurang dari delta tadi, maka kita peroleh ini. Saya kira ini cukup jelas. Makanya deltanya sebenarnya tidak terlalu ini. Untuk kasus ini tidak bergantung pada delta ya, kalau kita mau katakan si epsilonnya. Berarti mau pilih 2 di situ bisa, 3 bisa, 100 juga bisa. Sehingga diperoleh hasil ini. Kenapa? Karena yang ini sendiri nilainya adalah ini. Makanya hasilnya pasti 0 kurang dari epsilon, maka terbukti. Karena kita tadi ambil epsilon besar sembarang 0, kemudian terdapat delta yang memenuhi bahwa kalau nom rho-nya itu kurang dari delta berlaku ini, maka kita katakan f itu terintegral Riemann pada interval AB dengan nilai integralnya itu ini, kali b kurang a. Selanjutnya contoh kedua. Misalkan kita punya fungsi g, domainnya 0,3, kemudian didefinisikan bernilai real dengan pendefinisian gx-nya 2 untuk 0 sampai 1, sedangkan gx-nya 3 untuk x yang kurang dari atau sama dengan 3 tapi masih lebih dari 1. Di sini bisa dibayangkan ini di sini tidak ada nilainya ya.
1 bukan di atas sini nilainya, bukan tidak ada, tapi dia di bawah sini. Ini gambarnya kurang lebih. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi gambar ini, kita lihat bahwa harapannya itu sebagaimana konsep integral bahwa dia ada leluasan antara kurva dengan sumbu X, maka kita bisa lihat di sini luasnya kira-kira 2, sedangkan yang ini kalau kita bisa tebak-tebak luasnya nanti adalah 3 kali 2 berarti 6 ya. Sehingga dugaan kita integralnya nanti adalah 8 sebagaimana di sini diduga. Seperti itu. Sekarang bagaimana cara membuktikannya secara konsep definisi integral Riemann, terintegral Riemann. Kita lihat buktinya di bawah ini. Di sini kita diberikan bahwa kalau misalnya kita punya rho titik sebagai partisi bertanda dari 0,3 dengan nomnya kurang dari delta. Jadi kita buat memang nomnya kurang dari delta. Deltanya nanti dipikirkan ya. Deltanya nanti dipikirkan. Di sini yang penting kita anggap saja dulu punya deltanya. Tapi tentu anggapan itu tidak boleh selesai di anggapan saja kemudian tidak pernah dijelaskan. Nantinya harus ada penjelasan bahwa delta itu seperti apa. Nantinya itu akan kelihatan pas kita selesaikan. Jadi di sini kita sudah mulai dibiasakan untuk membuktikan yang tidak terlalu teratur lagi urutan pencarian nilainya, namun tetap dipertahankan bahwa kalau kita atur ulang tetap tidak ada pelanggaran, seperti itu. Sekarang kita misalkan punya partisi yang nomnya itu partisinya 0,3 yang nomnya kurang dari delta. Kita akan menunjukkan bagaimana menentukan delta. Bagaimana menentukan delta agar berlaku ini. Karena dugaan kita tadi ini integralnya. Ini integralnya. Sekarang kita bagi dua kasusnya, yaitu untuk domain dari 0 sampai 1 dan untuk domain dari 3 sampai sebelum 1. Sekarang di sini dikatakan bahwa misalkan rho 1 bintang merupakan subset dari rho bintang sedemikian sehingga tanda-tanda atau TI-TI-nya ya. Kan di sini partisi bertanda, jadi TI-TI atau titik tanda dari rho 1 titik itu terletaknya pada 01. Jadi kalau TI-TI-nya terletak di 01, maka kita kelompokkan dia menjadi rho 1 titik. Sedangkan kalau TI-nya terletak di antara 1 sampai 3, kita kelompokkan dia di rho 2 titik. Dan juga tetap subset dari rho, karena kan rho titik tadi merupakan partisi bertandanya untuk 03. Namun kita kelompokkan untuk menjadi dua kelompok yang berada di yang TI-nya ada di 01 dan yang TI-nya ada di 3 sampai sebelum 1. Dari hasil tersebut saya kira cukup jelas yang ini. Menggunakan sifat jumlahan Riemann itu diperoleh yang itu. Kemudian kita misalkan lagi U1 adalah gabungan dari semua subinterval yang ada di rho 1 titik. Kemudian kita akan punya bentuk ini. 0,1 kurang delta termuat di U1, sedangkan U1 juga termuat di 0,1 tambah delta. Buktinya bisa kita lihat di sini. Misalnya kita ingin membuktikan dulu yang pertama yang ini. Perhatikan kita ambil sebarang anggota 0,1 ini. 0 sampai 1 kurang delta. Kemudian dengan melihat fakta dari rho 1 bintang, tentu kita bisa menjamin bahwa U ini terletak di salah satu interval yang ada di rho 1 titik. Saya kira itu cukup jelas. Rho 1 titik tadi logikanya tadi rho 1 titik itu yang TI-nya di 01. Sedangkan di sini dikatakan U-nya elemen 01 kurang delta. Dan ingat, delta itu merupakan nilai yang lebih dari norma dari rho-nya. Artinya apa? Paling tingginya panjang subinterval yang ada di rho itu tidak akan melewati delta. Berarti apa? Berarti 1 kurang delta ini, kalaupun ujungnya ini, katakanlah ini adalah interval terakhir yang ada di rho 1, ini misalnya X.
K, XK kurang 1 ini interval terakhir. Maka kalau kita kurangi delta ini SK-nya, pasti dia akan melewati di sini. Maaf, kurang tepat. Maksud saya begini. TI-nya yang kita lihat, karena kan ρ1 ini dibangun berdasarkan TI. Kita ulangi dulu penjelasannya. Kita ulangi penjelasannya. Jadi ρ1 bintang itu artinya adalah yang TI-nya di 01. Andaikan TI terakhir di ρ1 itu adalah TK, artinya ini TI yang paling tinggi. Berarti dia ujung subinterval yang terakhir yang paling besar ujungnya, nilai ujungnya. Katakanlah TK. Kemudian dikatakan bahwa di sini 0, U berada antara 1 kurang delta dengan 0. Sekarang kalau kita punya TK-nya seperti ini, sedangkan TK ini pasti kurang dari sama dengan 1 ini, berarti dia kan maksimumnya nilainya 1. Andaikanlah kita ambil kemungkinan terburuknya dia adalah 1. Kalau TK-nya 1, berarti ketika 1 dikurangi delta, maka dia sudah tidak berada di interval ini lagi. Dia sudah tidak berada di interval yang memuat TK. Saya kira cukup jelas. Jadi U ini sudah tidak berada di interval yang memuat TK. Mengapa? Karena delta ini adalah yang tidak akan dilewati oleh interval terpanjang yang ada di ρ. Berarti begitu juga interval yang terpanjang ada di ρ1 tidak mungkin lebih panjang daripada delta. Artinya ketika TK-nya di sini, ini interval ujungnya, ini batasnya misalnya ρ. Berarti kalau kita kurangi ini batasnya ρ, berarti kan TK berarti batasnya 1. Berarti kemungkinannya di sini 1 yang terburuk. Sehingga kalau ini TK-nya 1-nya kita kurangi dengan delta, maka dia pasti akan melewati interval yang lainnya di sini. Atau minimalnya adalah dia intervalnya yang terakhir. Atau bisa kita katakan berarti dia terletak di sini. Di sini bisa dibilang seperti itu. Nah, itulah mengapa kita peroleh ini. U terletak pada interval IK yang berada di ρ1 titik. Nah, kemudian karena kita punya ρ itu normanya kurang dari delta, maka kita pasti punya yang ini. Yang ini tadi. Kemudian kalau kita punya yang ini, maka kita bisa lihat juga bahwa SK kurang 1. Ini tadi alasannya adalah karena U-nya kan terletak di antara 0 dengan 1 kurang delta, dan juga terletak antara SK kurang 1 dengan SK. Berarti kita bisa bilang SK kurang 1 kurang dari sama dengan U juga kurang dari sama dengan 1 kurang delta. Dan hal ini juga mengimplikasikan atau membuat kita mendapatkan hasil ini. Saya kira ini cukup jelas. Kemudian dari sini kita sudah mendapatkan bahwa ini kan awalnya kita punya tadi yang ini. Berarti kan TK-nya terletak pada ρ1 bintang, berarti ρ1 titik, berarti TK-nya kan terletak di 01, berarti TK-nya kurang dari sama dengan 1 yang ini tadi. Kemudian karena TK-nya kurang dari sama dengan 1, maka kita sudah peroleh bahwa U pasti terletak di subinterval yang ini subinterval yang ini tadi kan. Yang ini tadi berarti yang tandanya atau TI-nya terletak pada 01. Apa artinya? Berarti U itu elemen U1. Ingat, U1 tadi menyatakan gabungan semua subinterval di ρ1 titik. Saya kira di situ bisa. Dari hal ini kita sudah mendapatkan bahwa kita sudah membuktikan yang ini yang pertama. Untuk yang kedua, U1 subset dari 0, 1 tambah delta, itu silahkan dibuktikan sendiri. Sebenarnya kita bisa mengkonstruksi bukti lain tanpa harus seperti ini. Silahkan dicoba sendiri, yang mana yang menurutnya mudah. Kita lanjutkan. Untuk yang ini silahkan dicoba sendiri ini. Katanya digunakan cara yang serupa. Kita coba lihat untuk hasil selanjutnya. Karena kita punya GTK sama dengan 2 di ρ1 titik, ini dia 2 semua di sini karena di sini TK-nya. Kemudian interval yang ada pada bentuk 4 ini tadi juga memiliki panjang 1 tambah ini mempunyai panjang 1 kurang delta dan 1 tambah delta. Maka kita bisa peroleh hasil ini.
1 kurang delta dengan 1 tambah delta. 2 itu diperoleh dari fungsinya. GTK kan nilainya 2, berarti GTK-nya 2 semua. Kemudian kalau disigmakan, nanti selang-selangnya akan saling menghapus, atau mirip teleskoping ya istilahnya, saling menghapus. Silahkan dicoba itu. Sama dengan yang kanannya juga seperti itu, makanya diperoleh. Jadi kalau saya gambarkan nanti kan begini. Sigma I sama dengan 1 ya mulainya sampai N. Kemudian ini pakai fungsi apa ini fungsinya? GTI. Kemudian tapi di sini rho 1, makanya di sini dari yang ada di rho 1 saja ya. Kemudian di sini XI kurang SI kurang 1. Nah, nanti kan ini konstan. Bentar. Yang ini kan nanti nilainya konstan. Sedangkan ini nanti SI kurang 1, ini SI kurang 1. Di sini nanti ditambah XI tambah SI dikurang SI tambah 1 dikurang XI, sehingga di sini nanti muncul ini teleskopinya di sini nanti. Nah, silahkan dicoba itu. Nah, kemudian setelah memperoleh hasil ini, kita bisa mengecek lagi untuk yang subintervalnya TI dari setiap subinterval yang berada di 1,3 ini lagi. Dengan metode yang sama, kita akan memperoleh bahwa ini 3 itu dari fungsinya tadi, ini 3. Sini 3 dikali 2 kurang delta itu panjang intervalnya. 2 tambah delta juga panjang intervalnya. Karena kita akan buat seperti ini juga sebenarnya. Nah, kemudian kita peroleh hasil ini. Akibatnya apa? Kalau kita menjumlahkan bentuk yang pertama tadi, yang ini dengan yang ini, kita jumlahkan, akan diperoleh hasil yang di bawah ini. Seperti itu. Nah, sedangkan faktanya bahwa SG rho 1 dengan SG rho 2 kalau dijumlahkan itu kan hasilnya SG rho. Maka kita sudah peroleh bentuk ini. Nah, berarti cukup dengan memilih delta sama dengan epsilon per 5, maka kita telah membuktikan apa yang kita duga tadi sebagai ininya, sebagai integralnya, nilai integralnya. Nah, makanya saya tadi katakan bahwa meskipun deltanya tadi kita anggap sudah ada, nanti harus ada penjelasan bahwa berapa sebenarnya delta yang kita peroleh. Jadi ini di sini disuguhkan buktinya bagaimana menemukan delta sebenarnya, lebih ke situ, bagaimana mengkonstruksi deltanya. Karena kan tadi sebagaimana dikatakan bahwa mencari atau mengkonstruksi deltanya relatif lebih sulit dibandingkan dengan menebak nilai integralnya. Nah, ini seperti ini modelnya. Baik, kita coba lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, contoh bagian C, dikatakan di sini kita memiliki fungsi hx sama dengan x untuk x-nya di 0,1. Kita akan tunjukkan bahwa h itu adalah fungsi yang terintegral Riemann pada 0,1. Sekarang di sini dikatakan bahwa kita akan menggunakan sedikit trik untuk menghasilkan atau memperoleh nilai integralnya dengan mengambil titik tanda partisi yang spesifik. Jadi kita ambil partisi yang spesifik titik tandanya, TI-nya yang spesifik, artinya kita tentukan. Awalnya kan tidak, TI itu kan secara umum tidak mesti ditentukan, cukup kita ambil yang penting elemen subinterval dia sudah bisa diambil sebagai TI. Tapi di sini untuk trik menghasilkan integralnya itu diambil seperti itu. Kita misalkan di sini kalau kita punya subinterval II, kemudian kita misalkan titik tengahnya adalah QI. Inilah triknya. Kemudian setelah kita mendapatkan QI-nya seperti itu, berarti kita punya partisi bertandanya seperti ini dengan menggunakan konsep QI. Seperti itu. Akibatnya apa? Kalau kita kalikan HQI ini kita mengarah nanti ke jumlah Riemann-nya. HQI dikali dengan SI kurang 1, nanti kita peroleh hasil ini. Akibatnya apa? Berarti jumlahan Riemann dengan menggunakan partisi Q titik seperti tadi akan diperoleh hasil seperti ini, tentu dengan teleskoping lagi hasilnya, saling mematikan. Diperoleh nanti hasil 1/2.
Nah, berarti dugaan kita sebenarnya bahwa integralnya nanti ini pada 01 itu hasilnya 1/2. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek buktinya. Sekarang di sini diambil sebarang partisi bertanda ini dari 01, partisinya 01, dengan catatan normanya itu kurang dari delta. Ini kita masih seperti tadi, deltanya kita simpan dulu. Nanti kita pikirkan deltanya dipilih berapa supaya terbukti teoremanya. Jadi nanti seperti tadi lagi yang contoh sebelumnya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Berarti ini harus berlaku bahwa jarak atau panjang subinterval, setiap subinterval yang ada di rho titik itu semuanya kurang dari delta. Nah, sekarang karena tadi kan kita punya key. Nah, sekarang kita punya key lagi. Kita buat key-nya seperti dengan rho i partisinya. Kecuali titik tandanya yang kita buat berbeda. Nah, jadi rho i itu key i itu bentuknya persis dengan rho i. Kecuali ininya yang berbeda. Nah, ti-nya itu dikonstruksi mirip dengan key i tadi. Jadi ambil titik tengahnya seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa karena ti dan ki berada pada subinterval yang sama, tentunya seperti itu karena kan partisinya sama, maka tentu kita bisa temukan yang ini, ti kurang ki pasti kurang dari delta. Akibatnya apa? Kita tinggal menggunakan ketaksamaan segitiga, kita akan peroleh hasil berikut ini. SH rho titik kurang SH ki titik, mutlaknya itu ini, substitusi nilainya, jumlah Riemannnya. Kemudian kita kelompokkan yang TI dengan KI seperti ini. Kenapa menjadi kurang dari? Karena kita ambil mutlaknya ini. Dimutlakkan TI kurang KI-nya. Sehingga karena ini kurang dari delta, maka bisa ditulis di sini delta. Nah, sisa yang ini. Nah, sedangkan ini menggunakan teleskoping kembali, sisa yang ini diperoleh. Sn ke S0 kan intervalnya 01, berarti 1 kurang 0 jadinya delta. Nah, apa artinya? Berarti karena kita punya tadi SH-nya 1/2, berarti apa? Berarti kita cukup memilih deltanya yang kurang dari epsilon ataupun sama epsilon juga bisa, sehingga diperoleh nanti ini kurang dari sama dengan epsilon. Maka kita sudah membuktikan ini awalnya kita tulis seperti ini. Kan tidak ada masalah karena nilainya ini tadi sudah 1/2, makanya diganti di sini juga buktinya ke sini nanti itu tidak ada masalah. Nah, jadi kita sudah membuktikan bahwa integral Riemann dari H pada 01 adalah 1/2. Baik. Contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, di sini kita punya fungsi gx sama dengan 1/n untuk x-nya yang berbentuk 1/n. Jadi gx-nya sama dengan 1/n kalau x-nya sama dengan 1/n. Berarti kan sebenarnya ini kalau kita lihat G 1/n itu sama dengan 1/n, tapi khusus yang bentuk 1/n saja. Sedangkan Gx-nya itu 0 untuk yang lain yang tidak berbentuk 1/n. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini mulai akan dibuktikan bahwa G nanti ini juga terintegral Riemann. Ini buktinya di bawah. Pertama, ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian kita buat himpunan E, di mana E itu adalah X di mana yang Gx-nya lebih besar sama dengan epsilon. Apa artinya? Berarti kalau lebih besar sama dengan epsilon, ada batasnya untuk ininya Gx-nya. Tentu yang tidak berbentuk 1/n tidak ikut lagi karena 0 semua Gx-nya. Sedangkan epsilon besar 0. Nah, berarti Gx yang masuk cuma yang ada di bentuk 1/n. Itu pun tidak semua, dibatasi tergantung epsilonnya. Contohnya di sini dikatakan kalau epsilonnya adalah 1/10, maka anggotanya itu hanya 1, 1/2, 1/3 sampai 1/10. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita punya E yang seperti ini bentuknya, tentu kita bisa jamin bahwa E ini pasti finite, himpunan yang berhingga. Akibatnya apa? Karena di sini E-nya finite, artinya anggotanya ini E pasti berhingga untuk epsilon yang diberikan. Maka kita bisa menghasilkan bahwa apalagi titik tandanya TI-nya nanti itu kita bisa bayangkan bahwa akibatnya
nilai GTI yang mungkin nilainya paling besar adalah ketika kita mengambil TI-nya adalah anggota E. Nah, sekarang karena kita misalkan tadi atau belum ya, kita misalkan banyaknya anggota E itu adalah N anggota, berarti banyaknya TI yang bisa muncul di sini, apapun partisinya itu pasti sebanyak 2 kali anggotanya, karena satu anggota E itu bisa jadi 2 kali TI. Misalnya dia adalah TI-nya diambil di ujung, maka dia bisa menjadi rangkap, bisa 2 kali jadi anggota, bisa 2 kali menjadi TI di 2 subinterval yang berbeda. Nah, maksudnya seperti ini. Kita misalnya punya subinterval, misalnya sini 1/2, di sini misalnya berapa ya? Katakanlah di sini mungkin ini contoh kasus ininya saja sederhananya 1/3. Maka di sini bisa lagi 1/2 dengan 1 misalnya. Ini kan 2 kali. Tapi di sini maksudnya tadi semuanya 2 kali, berarti di sini ambil lagi yang di antara 1/3 dan 1/2. Kan partisinya yang penting kurang dari deltanya nanti. Akibatnya apa? Berarti TI-nya itu 2 kali, 2 kali TI-nya. Sehingga kita bisa katakan bahwa ini nanti muncul sebanyak 2 kali TI. 2 kali nilai TI, berarti karena sebanyak N anggotanya E, berarti paling banyaknya adalah 2N. Nanti itu berpengaruh di sini, 2 sini. Selanjutnya kita menggunakan fakta itu, nanti kita peroleh seperti ini. Ini berarti kan nanti ini SG untuk rho 1 bintangnya, ini kan rumusnya sigma GTI, I-nya sama dengan 1 sampai berapakah di sini, itu untuk yang TI-nya berpaduan dengan rho 1 di sini, rho 1 titik. Nah, GTI kali XI kurang SI kurang 1, seperti itu. Nah, maka GTI-nya ini kalau kita perhatikan, berarti di sini kan tadi muncul sebanyak 2N kali, berarti di sini bisa diganti dengan 2N kali. Tapi ingat, GTI itu nilainya selalu kurang dari sama dengan 1 menurut ini. Berarti nanti kan 2 kali sebanyak 2 kali N, berarti di sini kelompoknya ada sebanyak 2N suku, kemudian setiap nilai sukunya adalah kurang dari 1, berarti kan hasilnya kurang dari 2N, seperti itu. Sedangkan ini kan kurang dari delta, makanya diperoleh di sini 2N delta. 2N delta. Akibatnya apa? Akibatnya kita sudah punya bahwa ini nanti kurang dari ini. Nah, tinggal kita lihat tadi yang ini. Ini kan nilainya 0 nanti ya, nilainya 0. Karena G-nya di situ 0 semua. Karena dia ada di rho 01. Pengelompokannya di sini rho 0 itu untuk subset rho 1 yang titik taksnya, titik tandanya itu di luar E. Kalau di luar E kan nilainya 0 ini tadi. Nah, sedangkan rho 1 itu yang nilainya ada S-nya di sini. Berarti kan kalau 0 di sini berarti jelas 0 kurang dari epsilon. Akibatnya kita peroleh ini 2 epsilon. Sini dengan cara memilih deltanya ini, pilih deltanya ini supaya ketemunya seperti itu. Nah, berarti kita sudah memperoleh bahwa SG rho titik itu kurang dari 2 epsilon. Nah, dengan mengambil epsilon sembarang, maka kita simpulkan bahwa G terintegral Riemann yang nilai integralnya itu adalah 0.